Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Tabi pun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Perkenalkan, saya Ai Rohmatika dari UPT SD Negeri 3 Krisnomulyo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu, dengan fasilitator Bapak Ayub MPD dan pengajar praktik Bapak Wan Novia Indrawan. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di lingkungan atau sekolah lain. Hasil analisis wawancara kepala sekolah. Yang pertama, saya melakukan wawancara dengan Ibu Murniati SPDI, Kepala UPT SDN 3 Krisnomulyo. Yang kedua, saya melakukan wawancara dengan Ibu Rohimah SPD, Kepala UPT SD Negeri 4 Sumeragung. Bagian pertama, hasil wawancara. Dari hasil wawancara saya dengan 2 kepala sekolah di lingkungan saya, diperoleh informasi bahwa dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, para kepala sekolah tidak memutuskannya sendiri. Akan tetapi, sebelum menentukan keputusan, kepala sekolah melibatkan berbagai pihak, misalnya rekan guru, komite, ataupun siswa untuk berdiskusi atau bermusyawarah mencapai mufakat. Dalam pengambilan keputusan tersebut, kepala sekolah tetap menjaga integritas, mendukung nilai-nilai sekolah, dan memastikan kepentingan siswa dan komunitas sekolah tetap terjaga. Langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan kepala sekolah dijelaskan secara umum dan fleksibel. Para kepala sekolah menyelesaikan dengan bervariasi sesuai kompleksitas situasi dan kebijakan sekolah, dan para kepala sekolah selalu memprioritaskan kepentingan siswa dan integritas sekolah. Menurut para kepala sekolah, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu berdiskusi dengan rekan, komunikasi yang jelas, pembelajaran dari pengalaman, mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi, serta menelaah solusi. Kemudian, untuk hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, yaitu adanya konflik antara nilai-nilai moral atau prinsip etika yang berbeda, tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Selain itu, menurut kepala sekolah, ada beberapa faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu adanya rekan untuk berdiskusi yang ahli atau pernah menangani hal tersebut, dan kolaborasi dewan guru dan komite. Pembelajaran yang dipetik dari pengalaman mengambil keputusan yaitu menjadi sumber pembelajaran berharga dan kesadaran akan nilai-nilai etika dan kompetensi dalam mengatasi dilema etika. Karena dengan seringnya pengalaman mengambil keputusan, maka keterampilan dalam melakukan langkah pengambilan keputusan akan menjadi lebih baik. Bagian kedua, analisis dan refleksi.
Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa ada hal yang menarik yang muncul. Hal menarik tersebut adalah para kepala sekolah sangat memprioritaskan kepentingan siswa dalam pengambilan keputusan. Ini sesuai dengan konsep yang sudah saya pelajari dalam modul 3.1 ini. Para kepala sekolah sangat menjunjung tinggi integritas sekolah. Ini menunjukkan sikap bertanggung jawab, dan para kepala sekolah melibatkan berbagai pihak lain yang dapat membantunya dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan sikap berkolaborasi. Dari wawancara tersebut juga secara tersirat menggambarkan bahwa para kepala sekolah juga menggunakan paradigma kebenaran lawan kesetiaan serta rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dari percakapan yang dilakukan, kepala sekolah melihat kebenaran yang terjadi, akan tetapi juga tetap memperhatikan integritas sekolah dan kepentingan siswa dalam pengambilan keputusannya. Dalam langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah, sebagian besar sudah melakukan dari langkah pengambilan keputusan yang saya pelajari di modul 3.1. Para kepala sekolah sudah melakukan langkah 1, 2, 3, 5, 6, dan 8, yaitu mulai dari menggali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, menggunakan paradigma, menggunakan prinsip resolusi, terakhir membuat kesimpulan. Untuk langkah 4, 7, dan 9, yaitu pada langkah pengujian benar atau salah, investigasi opsi trilema, serta refleksi hasil keputusan, para kepala sekolah masih belum maksimal dalam melakukan pengujian benar atau salah, investigasi opsi trilema, serta refleksi hasil keputusan. Masih belum dilakukan karena keterbatasan waktu atau informasi. Perlu kita ingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini berarti yang sudah dilakukan para kepala sekolah menurut saya sudah cukup baik. Dengan pengalaman ini, kepala sekolah dapat lebih baik dalam melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakannya? Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada dua kepala sekolah yang berada di lingkungan daerah saya, dapat dilihat bahwa secara umum terdapat persamaan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu kedua Kepsek melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan atau kasus tersebut dan menjunjung tinggi integritas sekolah. Tidak ada perbedaan yang menonjol dalam pengambilan keputusannya. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depannya dari para kepala sekolah yaitu dapat menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dengan maksimal, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, menggunakan paradigma, menggunakan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat kesimpulan, serta refleksi hasil keputusan. Kepala sekolah menerapkan pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Selain itu, kepala sekolah berharap dapat menerapkan investigasi opsi trilema, yaitu memunculkan penyelesaian yang kreatif serta melakukan refleksi ketika sudah mengambil keputusan.
Ukuran efektivitas pengambilan keputusan dapat dilihat dari umpan balik pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya mulai terlibat dalam penyelesaian kasus yang ada. Saya melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam menyelesaikan kasus di sekolah. Selain itu, ketika ada permasalahan dalam kelas, saya akan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari pada modul 3.1 ini. Dengan sering menerapkan 9 langkah tersebut, maka keterampilan dalam pengambilan keputusan jadi lebih baik. Secepatnya ketika ada kasus dilema etika di sekolah saya atau di kelas saya. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara dan analisis yang saya lakukan, para kepala sekolah sudah cukup baik dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Para kepala sekolah telah melakukan kolaborasi, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid dalam setiap pengambilan keputusan. Saya sebagai calon guru penggerak menjadi termotivasi untuk menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang telah dipelajari pada modul 3.1 ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.